Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawabannya banyak yang berpuasa kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Zat yang Maha Mulia telah menghimpun kita di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan pada bulan yang mulia. Tentu yang hadir di sini adalah hamba yang sedang dimuliakan Allah. Maka patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, teladan kita, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majlis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat tentang kewajiban puasa pada surah Al-Baqarah 183, maka kita akan mendapatkan kelanjutan pada ayat 184 terkait rukhsah, keringanan bagi mereka yang boleh tak berpuasa tapi tetap wajib mengqadhanya. Ayat 185 berkenaan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kemudian pada ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku itu dekat, kata Allah, dan aku menjawab dari setiap doa-doa orang yang berdoa kepadaku, ila akhiril ayat. Baru kemudian ayat 187 Allah kembali bercerita tentang puasa terkait dengan waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari susunan ayat-ayat tentang Ramadan tersebut, ada satu ayat yang barangkali tak ada kaitannya sama sekali dengan bulan Ramadan, yang amalan itu bisa dikerjakan kapan saja. Ayat itu adalah tadi ayat yang 186 terkait doa. Bukankah doa diperintahkan oleh Allah kapan saja? Tidak harus pada bulan Ramadan. Bukankah doa bisa saja di mana saja? Tidak harus di masjid. Doa itu boleh di tempat tidur, boleh di pasar, boleh di kantor. Tapi kenapa ayat yang berkaitan tentang doa diselipkan di antara ayat-ayat puasa atau tentang Ramadan? Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang diutamakan di saat berpuasa atau ketika kita berada pada bulan Ramadan yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membaca satu hadis dari Rasulullah SAW yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu ada sekitar 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Salah satunya adalah hadis yang berkaitan dengan doa.
Di mana bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Saya lihat sudah mulai nunduk, menunjukkan sudah paham hadisnya. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan Allah tidak menerima kecuali hanya yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan para orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan ayat ke-51 dari surah Al-Mu'minun. Wahai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Dan Rasulullah SAW pun membaca surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atas apa yang telah Allah berikan atau kami berikan sebagai rezeki bagi kalian. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang sedang safar, rambutnya kusut, kelihatan lelah sekali. Dia angkat tangannya dan dia mengucapkan ya Rabb, ya Rabb. Orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dia selalu mendapatkan nikmat atau fasilitas dari yang haram. Maka bagaimana doanya mau dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Masalah kabul atau tidak, masalah dijawab sekarang atau nanti, diganti Allah atau dengan hal-hal yang lain, itu urusan Allah. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, doanya sendiri sudah berpahala. Apa sebab? Karena doa itu diperintahkan Allah. Jadi kalau kita berdoa, mau dijawab sekarang atau nanti, mau diganti atau apapun itu kehendak Allah, itu urusan Allah. Kita bagi tugas, kita yang berdoa, Allah yang menerima doa. Jangan pula kita desak Allah untuk menerima proposal doa kita segera. Oleh sebab itu jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ayat 186 surah Al-Baqarah yang kita baca tadi, bahwa setiap orang atau hamba yang berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah. Masalahnya adalah ada orang-orang yang merasa, kenapa ya saya selalu berdoa tapi sampai hari ini tak dijawab oleh Allah, apa masalahnya? Kata ulama jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah coba cek doa kita sampai atau tidak. Ibarat kita ngirim WA ke teman kita, kemudian beberapa hari kemudian ketemu dengan dia, kita bilang sombong. Kenapa sombong? Saya kan kemarin WA kok nggak dibalas. Diceknya HP-nya, dibukanya WhatsApp-nya, lihat nih, nggak ada masuk, kata orang tersebut. Kemudian kita cek HP kita buka WhatsApp, betul, belum centang biru rupanya. Apa masalahnya? Pulsanya nggak ada, paketnya belum terisi. Kalau sudah sampai itu pasti dibalas, mau hari ini atau lusa, atau cuma hanya mengirim emoticon saja, yang penting ada balasan, itu sudah jaminan. Begitulah ibarat kita berdoa kepada Allah.
Kita kirim doa itu kepada Allah. Kemudian kita bilang, kenapa tak dijawab? Saya nanti ya Allah, bukankah janji engkau akan menjawab doa-doa orang hambamu? Tapi kenapa doa saya tak dikabulkan? Mungkin belum centang biru jamaah. Masih gantung dia. Ada masalah di doa kita. Kalau sudah sampai kepada Allah, pasti insya Allah Allah akan jawab. Nah, oleh sebab itu, dalam hadis ini dimulai dengan ungkapan Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Thayyib itu artinya baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi thayyib itu salah satu nama Allah. Thayyib. Cuma sekarang ada pula orang kalau lama nggak pulang ke rumah dibilang Bang Thayyib. Ya. Jadi kalau disebut thayyib agak kurang enak zaman sekarang. Padahal itu salah satu nama Allah. Allah itu baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kata-kata yang buruk tak Allah terima. Amal yang tak thayyib tak Allah terima. Akidah yang tak thayyib tak Allah terima. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Ada orang uduknya hasil air curian. Tak Allah terima wuduknya. Ada orang yang berangkat haji, bertalbiyah dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata dia, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tapi ada jawaban bagi dia, la labbaik wala sa'daik, enggak ada panggilan untuk engkau. Dia memang sampai ke Mekah berhaji tak diterima ibadahnya. Apa sebab? Berangkatnya dari hasil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tak diterima, ibadahnya tak diterima. Ada orang yang kurban bersumber dari harta curian. Kurbannya pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah terima adalah yang baik-baik, sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan hadisnya yang merupakan firman Allah. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah yang thayyib, yang baik, dan beramal saleh. Kalau begitu, apakah ada kaitan makanan dengan amal? Ada. Kalau kita bersumber makanan dari hal yang haram, maka susah tubuh ini diajak ibadah. Satu saat ada seseorang ngadu sama gurunya, Syekh, saya kenapa ya susah sholat malam? Syekhnya bilang, coba atur pola tidur kamu. Besoknya datang lagi, saya sudah atur pola tidur saya tapi susah bangun. Mungkin kamu terlalu lelah di siang hari, dibatasi, atur pola tidur, susah juga. Sampai syekhnya bilang, kalau begitu periksa hari ini apa yang sudah engkau kerjakan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu bisa menyulitkan kita untuk beramal saleh. Ada seseorang yang mengadu 40 hari dia tak bisa qiyamul lail. Ternyata kata dia setelah dievaluasi ada maksiat yang dia kerjakan. Oleh sebab itu makanan adalah sumber energi tubuh kita. Kita makan, kita minum. Kalau sumbernya dari suatu yang haram, maka tubuh ini pun diajak ke haram yang lebih enak, lebih dekat. Kalau diajak yang baik-baik, amal soleh dia berat. Makanan akan menjadi nutrisi bagi tubuh. Makanan akan menjadi darah daging. Makanan itulah yang akan dipompa sebagai gizi dalam kehidupan. Tapi kalau sumbernya haram, maka tubuh pun susah diajak kepada yang halal. Maka nasihat yang pertama adalah ternyata Rasulullah menyampaikan Rasul-Rasul terdahulu sudah diperintahkan untuk makan yang baik-baik agar apa? Beramal solehnya enak. Kita ini jamaah puasa ini nikmat terasa. Kenapa? Karena saat puasa ini bukan saja kita menjaga dari makanan yang thayyib, tapi betul-betul kita tak makan dan tak minum dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Jadi di sini Allah tegaskan bahwa makanan kita itu rezeki Allah, dan Allah perintahkan dari rezeki itu makan yang baik. Ada yang tak thayyib, maka pilihlah yang thayyib. Lawan thayyib apa? Lawan thayyib itu adalah al-khabith, dia adalah keburukan. Jadi jamaah kita ini bukan saja soal makanan halal haram, tapi harus naik kelas, thayyib atau tidak thayyib, thayyib atau khabith. Kalau masalah haram halal ini orang awam, ini levelnya masih biasa-biasa. Ya, kalau kita masih cerita haram halal itu masih level biasa. Tapi sekarang naik level kita. Ini thayyib atau ini khabith. Inilah kalangan orang-orang beriman. Hadirin jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang. Seseorang itu kata Nabi, dia mengalami perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut dan dia mengalami lelah. Ini ciri-ciri orang yang doanya mustajab. Jadi kalau sedang safar, Bapak Ibu, banyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena sedang safar itu bagian daripada waktu Allah ijabah doa kita. Tapi safar dalam kebaikan, silaturahim, safar melaksanakan ibadah, ini bagian daripada kebaikan. Safar untuk mencari nafkah. Maka ketika safar adalah Allah lebih berpotensi untuk mengabulkan doa. Yang kedua, asy'atha akbara, rambutnya kusut terlihat lelah. Dalam mencari nafkah atau orang dalam keadaan yang sulit, lelah, pada saat itu sesungguhnya Allah juga lebih mengabulkan doa-doa orang tersebut. Jadi kalau kita lagi capek mencari nafkah, lagi lelah-lelahnya, banyak doa kepada Allah. Jangan suka mengeluh. Kadang begitu, kalau banyak kerjaan, keluhan yang sering keluar. Coba minta tolong kepada Allah. Allah yang maha besar, Allah akan memperkecil dari urusan kita itu. Masalah kita pun gampang bagi Allah untuk menghindarkan dari kita. Karena tidak ada mudarat yang datang kalau bukan karena izin Allah. Sebagaimana juga tidak ada nikmat yang datang kalau bukan karena ilmu dan izin dari Allah. Maka kalau dalam keadaan titik di mana kita mengalami stres, frustasi, lelah luar biasa dalam bekerja, berdoa kepada Allah, itu mustajab. Dua, disebutkan juga diangkatnya tangannya, yamuddu yadaihi, mengangkat tangan. Ini adab dalam berdoa. Potensi orang yang berdoa mengangkat tangan itu lebih besar pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa mengangkat tangan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah pernah mengangkat tangan sehingga dua ketiaknya yang putih terlihat oleh sahabat. Mengangkat tangan. Ada orang kalau berdoa tangannya diletaknya saja di atas pahanya. Terserah ya Allah, mau kabul, enggak. Ini padahal kalau berdoa itu kan harus ada roja. Roja itu Pak harapan. Betul-betul kita minta. Kalau ada orang datang ke rumah kita ngantar proposal, Pak ini ada proposal mau dikasih, enggak terserah Bapak lah, Bapak yang punya duit. Kita pun malas ngasihnya Pak. Tapi kalau dia menyediakannya dengan kebaikan, dengan adab, maka kita pun senang untuk membantunya. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, ngangkat tangan, potensi doa tinggi. Kemudian apa? Ya Rabb, ya Rabb. Memuji Allah. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah. Kalau kita meminta nikmat, rezeki, sebut nama Allah, ya Razzaq. Kalau kita meminta ampunan, taubat, sebut nama Allah yang Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Afu. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang dibaca? Apa amalannya? Rasulullah menyampaikan hadis yang merupakan doa, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, maha pemaaf, maka ampunilah aku. Lihat, al-afu disebut, ada nama Allah. Jadi berdoa itu puji Allah. Oleh sebab itu adab dalam berdoa pertama sekali adalah bertahmid.
hamdan yuwafi ni'mahu atau alhamdulillahi rabbil alamin. Baru kemudian apa? Berselawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Atau dalam bentuk selawat yang lain. Baru kemudian sampaikan hajat kita kepada Allah. Nanti di akhir tutup dengan selawat. Wassalamun alal mursalin. Kemudian tahmid lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adab dalam berdoa. Orang ini jamaah, potensi dikabulkan doa sudah dia lakukan. Dia safar. Dia dalam keadaan lelah. Kemudian diangkatnya tangannya. Dia puji Allah. Tapi sayang, doanya susah untuk dikabulkan. Apa sebabnya? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Makanan orang ini itu dari hal yang haram. Makanan haram itu gimana? Zatnya haram. Yang diharamkan dimakan. Yang kedua, haram yang dimaksud di sini adalah zatnya halal, tapi ada hak orang lain di makanan itu. Rupanya ini makanan curian, jadi haram. Atau cara mencari makanannya dengan cara yang haram. Ini mat'amu haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun dari hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya. Dan dia selalu dikenyangkan dari hal yang diharam. Fasilitas dia haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doa orang ini mau dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah sebab selama ini doa kita rasa begitu berat dikabulkan Allah. Karena ada sesuatu yang haram dari kehidupan kita. Dia dekat dan melekat. Kalau hal yang haram itu dalam bentuk benda yang jauh dari tubuh kita, mungkin mudah kita menyelesaikannya. Tinggal dibakar, dibuang, dikembalikan. Tapi kalau sesuatu yang haram itu sampai ke tubuh kita, dia dalam bentuk makanan, minuman, atau yang melekat di tubuh kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Apakah Allah akan mengabulkan doa orang yang seperti itu? Jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Kita gunakan doa sebaik-baiknya. Dan kesempatan berdoa yang paling afdal adalah di saat kita hendak berbuka. Mau berbuka puasa nanti menjelang berbuka, perbanyak doa, karena itu adalah waktu-waktu di mana Allah ijabah doa kita. Doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang bersumber dari yang thayyib, yaitu yang baik. Pelakunya adalah orang yang baik, amalannya baik, sumber hartanya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau dia masih hanyut dalam kemaksiatan, fasilitas dia, makanan dia, minuman dia bersumber dari hal yang diharamkan Allah, maka Allah pun tak ridho dengan dia. Mungkin ada orang yang berkata, kayaknya saya aman-aman saja, meskipun saya bergelut dengan sesuatu yang haram, toh ujian hidup saya tidak ada. Saya tak pernah ditimpa penyakit, musibah jauh dari diri saya, keluarga saya selamat. Hati-hati, barangkali itu adalah istidrat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bermaksiat. Dikumpulkannya yang haram itu, dibiarkan kita melakukan dosa. Tapi nanti ketika sudah masanya, apa kata Allah? Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datang dengan keputusannya. Hadirin jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang bertanya, berarti kita akhiri penderitaan ini Pak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك التوابين اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين بالأسحار اللهم بارك لنا في هذا الشهر رمضان اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعل حياتنا حياة طيبة اللهم تقبل منا صالح أعمالنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم